ada yang heboh lagi nih ya. Setelah beberapa hari ke belakang ya, kita tahu semua bahwa Bapak Gubernur Jawa Tengah, Bapak Lutfi itu selalu nyindir-nyindir dan merendahkan Kang Deddy Mulyadi gitulah. Nyindir-nyindir terus. Nah, kali ini Kang Deddy Mulyadi langsung bertemu dengan Pak Lutfi ya. Apakah Pak Lutfi tidak malu? Tetapi ternyata ya mereka sudah dewasa lah. Dan sama-sama kader Gerindra, ternyata masih anak asuhnya Bapak Prabowo Subianto. Yang marah ini sebetulnya para netizen, para fans Kang Deddy Mulyadi. Di sini saya melihat pertemuan mereka itu baik-baik saja dan sebetulnya tidak jelas apa sih yang mereka bicarakan gitu. Yang jelas saya mendapatkan beberapa fans Kang Deddy Mulyadi itu marah-marah gitu lah. Nah, namanya juga politik lah. Kadang seperti musuh, kadang seperti kawan. Tidak ada kawan yang abadi, tidak ada musuh yang abadi juga. Nah, agar tidak penasaran, mari kita langsung saja tonton pada video berikut ini. Check it out. Ada apa dengan Pak Lutfi, Gubernur Jawa Tengah itu? Kok dibully terus? Dirujak terus oleh netizen, baik dari Jawa Barat, dari Jawa Tengah maupun dari provinsi lain. Oh, ternyata pokok utamanya adalah dari Pak Lutfi sendiri. Jadi jejak digitalnya, sejarahnya Pak Lutfi itu gubernur yang nyinyirin KDM, yang tidak suka KDM, yang antipati KDM, tidak ada kesopanan, tidak ada akhlak, tidak ada respect terhadap KDM. Apa salah KDM? Terutama dalam hal meledek sebagai gubernur konten. Artinya hanya konten, tidak kerja, tidak ada kerjaan. Dan itu di framing berkali-kali oleh Pak Lutfi menjelek-jelekan KDM. Gubernur konten. Gubernur konten, ceng-ceng di pinggir jalan. Itu kalau orang yang senang sama konten. Gubernur konten itu orang yang merahnya ceng di pinggir jalan. Dan yang lebih lucunya lagi, setelah nyinyirin KDM gubernur konten, dia juga ngonten. Dan kontennya itu ecek-ecek, nggak mutu. Oh, ini beli, terus gratis. Bayar nih. Pak jajan 20.000 di kontenin. Itu paling mahal harganya 20.000. Dikontenin. Ngatain Kang ADM. Contoh dong Kang ADM. Ya. Ketemu warganya, masyarakatnya lagi ngon kambing. Dikasih 15 juta. Kasih 10 juta. Nah, orang yang rumahnya ambruk kasih 25 juta buat renovasi. Gitu dong. 15.000, 10.000 jajanan pasar. Ibu tak kasih gratis. Dan kemudian setelah itu kinerja Pak Lutfi jeblok. Alih-alih lebih baik dari KDM karena nyinyirannya itu dia lebih parah. Sehingga antara nyinyiran dan kerja sendiri jauh berbeda. Nah, itulah orang yang benci dengan orang lain, nyinyir dengan orang lain, tidak bisa menyerap energi positif dari orang lain, tetapi malah sebaliknya kinerjanya sendiri tidak bagus. Dan inilah yang menambah dia terperosok, dibully netizen habis-habisan, dikritik, dibanding-bandingkan dan seterusnya. Sama juga dengan wali kota Bandung itu, Farhan itu. Entah gimana kabarnya sekarang dia. Katanya sedang diincar oleh KPK. Itu juga sama nyinyirnya kepada KDM. Sehingga orang-orang yang nyinyir, sibuk menyinyiri KDM ini sepertinya untuk menutupi kekurangannya. Dan akibatnya mereka terbuka keburukannya sendiri, kinerjanya sendiri hancur-hancuran. Saat gubernur-gubernur yang lain sibuk berinovasi dan sibuk kerja untuk rakyatnya, terutama pada gubernur Jawa Barat. Hari ini, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi masih sibuk menggosip gubernur-gubernur yang lainnya, serta mengomentari kinerja-kinerja gubernur yang lainnya, yang kinerjanya pun belum tentu lebih baik daripada gubernur yang lainnya. Di sisi lain, dikutip dari berita terkini, Ahmad Lutfi menyoroti pembangunan infrastruktur jalan di wilayah yang dipimpin oleh Kang Deddy Mulyadi sebagai gubernur di Jawa Barat. Dalam pernyataannya, Lutfi menyebut ada dugaan manipulasi pengelolaan anggaran yang membuat pembangunan jalan di daerah tersebut terlihat sangat baik dan cepat selesai. Menurutnya, pemerintah daerah harus transparan dalam penggunaan anggaran.
terutama dalam proyek pembangunan jalan yang menggunakan dana publik. Ia menegaskan bahwa setiap penggunaan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan agar tidak menimbulkan kecurigaan di masyarakat. Pernyataan ini kemudian memicu perdebatan di kalangan publik dan pengamat politik. Sebagian pihak meminta agar dilakukan audit atau pemeriksaan lebih lanjut untuk memastikan apakah benar ada manipulasi anggaran atau hanya perbedaan cara pengelolaan pembangunan. Sementara itu, hingga kini belum ada pernyataan resmi dari pihak Kang Deddy Mulyadi terkait tuduhan tersebut. Banyak pihak berharap polemik ini dapat diselesaikan dengan cara terbuka agar masyarakat mendapatkan kejelasan dan transparansi mengenai penggunaan anggaran pembangunan daerah. Dan kini, jutaan netizen geram membanjiri media sosial dengan hujatan kepada Ahmad Lutfi setelah viralnya video yang diduga menyindir Gubernur Jawa Barat dengan kata-kata tidak pantas. Gubernur Gonteng kencing di pinggir jalan. Gubernur Gonteng. Gubernur Gonteng kencing di pinggir jalan. Itu kalau orang yang senang sama Gonteng. Gubernur Gonteng itu orang yang merahnya kencing di pinggir jalan. Jare Gubernur Jawa Barat, Gubernur Konten, tapi lihat pembangunannya sangat luar biasa. Tapi Jawa Tengah punya gubernur yang katanya paling ngopeni Jawa Tengah. Delok matamu, dalam provinsi daerah Kabupaten Blora, dalane koyok gatel. Lagi viral guys, kayak wong senengane iki ya mung nyindir Pak arbu ora njaluk maaf-maafan. Alah senengane kok nyindir kerja nyata Pak, mending nyombori sapi ini untuk gawi Pak. Kerja nyata Pak, meskipun konten nggak apa-apa, yang penting makmur rakyatnya Jawa Barat ya. Greget nyelengi video-video sampean. Muga wilayah sing dipimpin sampean ya bisa maju Pak ya. Wis jangan nyindir Pak, waya lebaran bermaaf-maafan. Pernyataan Ahmad Lutfi ini diduga keras kembali menyindir Kang Deddy Mulyadi, kalaupun secara nama beliau tidak menyebut secara eksplisit. Tetapi banyak netizen yang menduga bahwa celotehan itu dialamatkan kepada Kang Deddy Mulyadi. Di 7 bulan yang lalu, Pak Ahmad Lutfi pernah berkata dan menyindir tentang Gubernur Konten. Hari ini beliau kembali menyindir tentang Gubernur Gonteng yang kencing di pinggir jalan. Tapi terlepas dari itu, siapapun yang jadi gubernur di antara 3 gubernur di Pulau Jawa itu, yang jadi gubernur di Jawa Timur maupun Jawa Tengah, ya semua yang jadi gubernur pasti akan berdebar-debar. Mengapa hal itu akan terjadi? Karena untuk mengikuti standar kerja-kerja daripada KDM ini memang sangat sulit. Yang hampir 24 jam turun di masyarakat, turun di lapangan. Yang betul-betul fokus melayani rakyatnya 100%. Sementara kalau ada gubernur-gubernur yang lain, maka gubernur-gubernur yang lain itu, yang kemungkinan besar merasa terganggu oleh karena tidak bisa mengejar sama sekali, akhirnya tidak fokus lagi kepada kerja dan kinerjanya. Yang dia fokus adalah memberikan celoteh kepada Kang Deddy Mulyadi. Mungkin dengan tujuan ya agar Kang Deddy Mulyadi itu sedikit meredup, atau bahasanya jangan gaspol, rem-rem dikit lah supaya tetangga itu bisa mengejar. KDM itu kan selalu gaspol. Mungkin KDM bisa rem-rem dikit lah supaya tetangga itu tidak terlalu ketinggalan. Karena kasihan juga kalau kita tetanggaan dan terlalu mencolok perbedaannya. Sama seperti melihatnya ketika ada rumah sultan di sebelah barat yang berdiri megah. Sementara ada di tengah-tengah dan di sebelah timur gubuk-gubuk yang berderet. Ya lihatnya kan timpang banget ya. Ya minimal lah kalau ada rumah sultan yang berdiri tegak megah di sebelah barat, timur tengah itu minimal kelihatan rumah kompleks-kompleks lah, supaya tidak terlalu jomplang. Thanks for watching this video. Success for you all and see you on top. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun baraya dimanapun berada. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Semoga sehat selalu, berkah barokah. Rame di medsos, salah satu akun di medsos yang mengatakan kalau orang Jawa Tengah mah tidak ada acara yang mengkritik Kang Deddy Mulyadi, tapi kenapa acara orang Jawa Barat banyak yang mengkritisi kaitan Gubernur Jawa Tengah kah Bapak Lutfi gitu cenah. Itunya nah cenah ari orang Jawa Tengah Matara cenah ya nyindir ke KDM ke Kang Deddy Mulyadi. Nah ari orang Jawa Barat dina medsos loba anu nyindir mengkritisi ka Gubernur Jawa Tengah Pak Ahmad Lutfi. Kunaon cenahnya? Nah urang waler ku abdinya. Wah, orang jawab sama saya ya. Dikarenakan itu bukan karena warga masyarakat Jawa Tengahnya, bukan dikarenakan warga masyarakat Jawa Baratnya, itu dikarenakan Bapak Gubernur Jawa Tengahnya Pak Ahmad Lutfi. Karena di salah satu acara Pak Ahmad Lutfi
diduga menyindir Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi, katanya gubernur konten. Itu terciduk di beberapa media gitu ya. Jadi orang Jawa Tengah kok baik-baik, orang Jawa Barat kok baik-baik. Jadi orang Jawa Barat yang mengkritisi Pak Ahmad Lutfi itu kaitan jalan lah di Jawa Tengah lah, itulah inilah, itu dikarenakan Bapak Gubernurnya, Pak Ahmad Lutfinya, ya, dikarenakan Pak Ahmad Lutfinya, Gubernur Jawa Tengahnya terciduk, diduga menyindir Kang Deddy Mulyadi, katanya gubernur konten gitu Mas ya, gitu. Katanya orang Jawa Tengah tidak ada yang menyindir kepada Kang Deddy Mulyadi, karena Kang Deddy Mulyadinya tidak menyindir-nyindir yang lain gitu ya. Tidak menyindir orang lain kalau Kang Deddy Mulyadi gitu. Tapi kalau Pak Gubernur Jawa Tengah, Pak Ahmad Lutfi itu menyindir Kang Deddy Mulyadi di suatu acara yang mengatakan gubernur konten. Ya Kang Deddy Mulyadi lah gubernur yang sering konten itu, yang merasa tersindir. Kang Deddy Mulyadi tidak marah, yang marahnya itu adalah netizen, warga masyarakat gitu ya. Makanya sebagai public figure itu hati-hati berkata berbicara itu. Jangan asal helai cek orang Sunda namanya, jangan asal cawak gitunya. Hati-hati karena public figure itu diperhatikan ya. Well yang pasti Jawa Tengah, warga masyarakat Jawa Tengah itu baik-baik loh, mantap orang. Bahkan warga masyarakat Jawa Tengah banyak juga yang mengkritisi Pak Ahmad Lutfi dibanding-banding dengan Kang Deddy Mulyadi. Itu karena Kang Deddy Mulyadi kerja nyata dan tidak menyindir gubernur siapapun gitu ya. Tidak menyindir siapapun Kang Deddy Mulyadi, justru Kang Deddy Mulyadi disindir oleh Gubernur Jawa Tengah Pak Ahmad Lutfi gitulah. Itu sudah bukan rahasia lagi ya. Jadi begitu ya, meskipun Kang Deddy Mulyadi dan Bapak Ahmad Lutfi itu masih dalam satu partai alias kader Pak Prabowo Subianto, tetapi ketika dihadapkan ke masyarakat hasilnya juga beda. Dan kesimpulan daripada tanggapan-tanggapan warga Jawa Tengah sendiri terhadap Bapak Ahmad Lutfi memang ya luar biasa. Betapa banyaknya masyarakat warga Jawa Tengah itu mengkritik kebijakan-kebijakan Bapak Ahmad Lutfi ketimbang kebijakan Pak Deddy Mulyadi gitu loh. Kalau kita banding-bandingkan ini sudah gak bisa dibanding-bandingkan karena sudah terlihat jelas dalam pembangunan infrastruktur sarana prasarana jauhlah Kang Deddy Mulyadi dan Pak Ahmad Lutfi. Ya juara Kang Deddy Mulyadi. Juga di sini menjadi bahan pelajaran juga kepada tim Bapak Ahmad Lutfi di zaman modern ini, di era digitalisasi, jangan sembarangan berbicara ya. Bahkan dari beberapa warga Jawa Tengah sendiri menyayangkan Bapak Ahmad Lutfi yang selalu sering menyindir ya, mengkucilkan ya, merendahkan apa yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi. Di satu sisi Kang Deddy Mulyadi bekerja dengan sungguh-sungguh, dengan serius menanggapi berbagai masalah yang ada di masyarakat, mencarikan solusi masalah-masalah yang memang real terjadi pada saat ini ya. Nah, Kang Deddy Mulyadi fokus tidak menyindir pejabat-pejabat yang lain, fokus kerja. Nah, bagaimana menurut kalian terkait pertemuan Kang Deddy Mulyadi dan Bapak Ahmad Lutfi? Silahkan dicantumkan di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Bye bye.